Pernah nggak sih waktu Anda buka website sebuah perusahaan, Anda mikirin cerita apa yang sebenarnya mau mereka sampaikan? Hari ini kita bakal bedah ceritanya DCI Indonesia langsung dari halaman tentang kami mereka. Dan ini tuh bukan sekedar tulisan biasa loh, ini bener-bener seni persuasi yang udah disusun rapi banget. Yuk kita lihat bareng-bareng apa aja yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau di dunia nyata, kesan pertama itu kan jabat tangan ya. Nah, di dunia digital, halaman tentang kami itu ibarat jabat tangan pertamanya. Semuanya, dari struktur sampai pilihan katanya, itu udah dipikirin matang-matang. Jadi penasaran kan gimana DCI ngebangun kesan pertama mereka? Kita bongkar sekarang. Oke, presentasi yang bagus itu biasanya nggak bertele-tele. Mereka langsung ke intinya, yaitu janji utama mereka. Ini penting banget, karena mereka langsung jawab pertanyaan yang paling ada di benak calon pelanggan. Kenapa saya harus pilih Anda? Dan inilah dia janji utama dari DCI. Kalimat ini jangan salah, ini bukan cuma slogan kosong. Ini tuh intisari dari semua nilai yang mereka tawarkan. Coba deh perhatiin, setiap kata di sini tuh dipilihnya hati-hati banget, biar pesannya nyampe dan kuat. Nah, ini yang menarik. Lihat deh kata yang mereka pakai. Enabler. Bukan penyedia, bukan vendor. Kenapa? Karena sebagai enabler, posisi mereka tuh beda. Mereka bukan cuma kasih layanan, tapi jadi semacam katalisator. Jadi partner yang bikin kliennya sukses. Ini pintar banget sih cara mereka geser persepsi kita. Komunikasi kayak gini tuh kuat banget nilainya. Yuk kita coba bedah lagi janjinya. Ada 4 pilar utama di sini. Pertama, layanan yang andal. Ini buat ngatasin rasa takut soal downtime. Kedua, netral terhadap cloud dan operator. Ini soal fleksibilitas, jadi nggak terkunci di satu platform. Ketiga, infrastruktur standar global. Ini nunjukin kualitasnya nggak main-main. Dan yang terakhir, mengamankan data berharga Anda. Wah, ini langsung kena ke kekhawatiran paling besar semua bisnis zaman sekarang. Jadi setiap frasa itu kayak jawaban buat satu masalah spesifik. Oke, janji udah dibuat, keren, kuat. Tapi kan janji doang nggak cukup ya, harus ada buktinya. Nah, disinilah DCI mulai pindah gigi. Dari yang tadinya cuma ngeklaim, sekarang fokusnya ngebangun kepercayaan. Mereka harus bisa nunjukin, hey, kita beneran bisa loh nepatin janji ini. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya sebuah perusahaan bisa dapat kepercayaan kita? Nggak bisa kan cuma bilang, udah percaya aja sama kami. Harus ada alasan yang kuat. Nah, mari kita lihat gimana DCI menyusun bukti-bukti mereka buat ngejawab pertanyaan itu. Mereka pakai 2 pilar utama nih. Yang pertama, perjalanan kami. Ini tuh kayak bilang, kami bukan anak kemarin sore. Kami udah lama di industri ini, udah makan asam garam. Ini soal pengalaman dan stabilitas. Terus pilar kedua, disertifikasi melalui kehebatan. Nah, ini validasi dari luar, jadi bukan ngomongin diri sendiri doang, tapi ada pihak lain yang disegani, yang bilang, iya, mereka emang berkualitas. Tapi ngomongin teknologi sama sertifikasi aja tuh kadang kurang. Apalagi buat bisnis yang layanannya bisnis to bisnis atau B2B ya. Kepercayaan itu kan dibangun antar manusia juga. Makanya presentasi yang cerdas itu pasti sadar kapan harus nunjukin sisi manusianya. Nunjukin siapa sih orang-orang di belakang semua ini. Dan itulah kenapa mereka memunculkan Dewan Manajemen kami. Ini bukan cuma pamer foto. Dengan nunjukin siapa pemimpinnya, DCI seolah-olah ngasih wajah ke layanan teknis mereka. Jadi ada akuntabilitasnya. Ini ngasih sinyal kalau ada para ahli, ada kepemimpinan yang stabil, dan yang paling penting ada orang beneran di balik semua janji yang mereka kasih. Oke, jadi mereka udah kasih janji, udah bangun kepercayaan, terus apa lagi? Nah, di sini ceritanya berbelok untuk yang terakhir kali. Dari yang tadinya kayak siaran, pamer kekuatan, sekarang berubah jadi udangan. Udangan buat apa? Buat hubungan yang lebih personal. Coba dengerin deh kalimatnya. Tiba-tiba nadanya berubah kan? Nggak kaku, nggak korporat lagi. Jadi personal. Kayak ngajak ngobrol. Mereka udah nggak jualan lagi di sini, tapi ngajak kita bicara. Ini strategi yang efektif banget buat bikin orang nggak sungkan buat ngedekat. Dan biar undangannya gampang diterima, langkah selanjutnya dibuat super simple. Cuma 2. Hubungi kami, terus bicaralah dengan seorang ahli. Nggak ada tuh formulir yang ribetnya minta ampun. Semua penghalang dihilangin, biar calon pelanggan gampang banget buat ngambil langkah pertama. Nah, dari semua yang udah kita bedah tadi, apa dong intinya? Apa sih elemen-elemen kunci yang bikin struktur cerita mereka ini efektif? Yuk kita rangkum sebentar. Jadi, ini dia cetak birunya, anatomi dari sebuah presentasi yang jitu. Alur ini ngebawa calon pelanggan dari awalnya cuma penasaran, jadi percaya sampai akhirnya mau bertindak. Ini kerangka yang kuat banget yang bisa diterapin di mana aja. Intinya adalah memandu audiens dalam sebuah perjalanan yang logis sekaligus emosional.
Jadi ada satu pemikiran terakhir buat Anda. Lain kali kalau Anda lihat presentasi atau halaman tentang kami sebuah perusahaan, jangan cuma dibaca tulisannya. Coba deh perhatiin strukturnya. Karena cara sebuah perusahaan nyeritain kisahnya, itu seringkali jauh lebih jujur soal apa yang sebenarnya penting buat mereka dibandingin misi visi yang terpampang.